أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang dia belajar tentang sejarah Islam, maka dia akan mengetahui bagaimana mahalnya Islam yang ada di dalam dadanya. Sehingga para ulama itu mengatakan, man lam ya'rif tarikhul Islam la ya'riful Islam. Barang siapa yang dia tidak mengenal bagaimana sejarah Islam, maka sejatinya dia tidak mengenal bagaimana Islam itu sendiri. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Sedikit di sini kita akan membahas berkaitan masalah fitnah-fitnah yang terjadi pada Bani Israel. Kita tahu Bani Israel itu merupakan di antara keturunannya Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub yang dia memiliki 4 orang istri, kemudian dia memiliki 12 orang anak. Di antaranya ada Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin adiknya. Dan ketika perjalanan bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam sehingga dia diangkat menjadi seorang menteri keuangan di Mesir, dan dia mendatangkan semua keluarganya yang mereka asalnya tinggal di Palestina, kemudian didatangkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ke negeri Mesir. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitan min baini wa baini ikhwati. Bahwasanya mereka mendatangkan al-badw, badui. Ya, karena memang mereka itu merupakan dari golongan badui. Badui mereka yang bercocok tanam, yang mereka berkebun, yang mereka mengembala kambing, maka badw. Ya, sehingga mereka sampai ke negeri Mesir yang penuh dengan perkembangan. Ya. Ketika mereka tinggal di sana, karena kedudukannya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mereka itu dihargai. Ya. Dan ketika Nabi Yusuf meninggal, maka orang Bani Israel ini dibunuh oleh golongannya Fir'aun, dengan pasukannya Fir'aun. Allah SWT mengatakan, wadhkuru ni'matallah id anjakum min ali Fir'aun. Ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari keluarganya Fir'aun, yasumunakum su'al adab, yang mereka itu mengazab kalian dengan azab yang sangat pedih. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka itu akan menyembelih anak-anak laki kalian dan akan membiarkan hidup-hidup anak perempuan. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di sini saya akan menceritakan bagaimana 2 imam yang berada di Masjidil Aqsa, yang memang mereka itu berbakti kepada Masjidil Aqsa, yang mereka memakmurkan Masjidil Aqsa, menjaga Masjidil Aqsa. Di antaranya adalah Imran dan Zakaria. Keluarganya Imran dan Zakaria ini, sehingga Allah Subhanahu mengatakan di dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, innallaha astafa Adam, bahwasanya Allah telah memilih Nabi Adam alaihissalatu wassalam, wa Nuh dan Nuh alaihissalatu wassalam, wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dan Allah telah memilih keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran alal alamin, di atas seluruh alam semesta. Ya.
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memilih, maka tidak akan pernah salah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Innallaha yastafi liman yasha," dan Allah Subhanahu wa taala akan memilih sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtar dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim. Id qalat imratu Imran. Ya, Imran ini dikenal, nama Imran di dalam Bani Israel ada dua. Yang pertama, Imran bapaknya Nabi Musa alaihissalam dan Harun, namanya juga Imran. Dan Imran bapaknya Maryam alaihissalam, sama-sama Imrannya. Tetapi Imrannya, bapaknya Maryam ini, dia berbakti ya kepada Masjidil Aqsa, sehingga orang-orang Bani Israel yang lainnya itu menghargai Imran. Mereka lebih menghargai Imran daripada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Imran ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Hannah. Sedangkan Zakaria menikahi seorang wanita yang bernama Isa. Dan Hannah dan Isa ini dia satu saudara. Ya, sehingga Zakaria dan Imran ini peripeyah. Dia tinggal di Masjidil Aqsa. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada Hannah, dia dalam keadaan hamil, ya. Ketika dia hamil ternyata Imran ini meninggal. Sehingga istrinya Imran mengatakan, "Id qalat imratu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni." Ya Allah, bahwasanya aku ini bernadar terhadap apa yang ada di dalam perutku. Ya, kalau kita melihat sejarah para nabi, mereka banyak sekali bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazarnya untuk Allah, dan nazarnya dia lestarikan, dia tepati nazarnya, dia janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu." Dan infak apa saja yang kalian keluarkan atau nadar apa yang kalian nadarkan, ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahuinya. Ya, dia berjanji bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara." Ya Allah, aku bernadar terhadap ya janin yang ada di dalam perutku ini muharrarah. Muharrarah ini berarti menjadi anak yang bakti, yang taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap anaknya nanti keluarnya anak laki-laki dan dia bisa meneruskan bagaimana perjuangan ayahnya Imran yang dia berbakti kepada Baitul Maqdis. Muharrarah fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini ya Allah. Innaka antas samiul alim, bahwasanya engkau ini merupakan zat yang maha mendengar lagi maha mengetahuinya. Dia minta kepada Allah. Falamma wada'atha, dan ketika dia melahirkan anaknya, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, bahwasanya aku ini melahirkan seorang anak perempuan. Kalau dahulu ketika seorang wanita dia hamil, maka bisa dicek mungkin kehamilan 4-5 bulan, oh anaknya ini laki-laki ataupun perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mengetahui siapa anak ini dan bagaimana anak ini, itu Allah sudah mengetahuinya. Dan ketika dia mengatakan kepada Allah, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, bahwasanya aku ini melahirkan seorang anak perempuan, ya, bukan laki-laki. Karena yang dia inginkan dia memiliki anak laki-laki. Kalau kita melihat bagaimana zaman jahiliyah dahulu, ketika seorang dia melahirkan seorang anak perempuan, maka dia seakan-akan malu. Ya, kalau orang Arab itu punya anak laki-laki, dia seperti hanya memiliki wibawa, memiliki kekuatan. Sehingga Allah mengatakan apa? Wa idza busyira ahadum bil untha, ketika di antara mereka itu diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswad, maka wajah mereka itu berubah menjadi merah kehitaman. Wa huwa qadim, dalam keadaan mereka geram, marah, tidak terima dengan takdirnya Allah. Mereka memiliki dua pilihan. Ayumsiku alahun, mereka itu akan mendidiknya, menjaganya dalam keadaan terhina. Am yadussuhu fit turab, atau mereka itu menenggelamkan, yang menguburkannya hidup-hidup. Ala sa'a ma ya'malun, maka sungguh buruk terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dan ini istrinya Imran yang bernama Hannah, dia mengatakan kepada Allah seakan-akan dia ini apa ya? Lemes. Inni wada'tuha untha, ya Allah, ternyata aku ini melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah katakan bahwasannya Allah itu mengetahui terhadap apa yang telah mereka lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha,
dan tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Di sini menjadi kaidah penting. Ya, tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, kalau kita melihat sekarang orang-orang liberalis yang mereka menyetarakan gender mereka, bahwasanya laki-laki itu sama dengan perempuan, dan ini betul-betul menyelisihi Al-Qur'an. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha, dan tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku akan memberikan nama ini bernama Maryam, diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak keturunannya dari syaitanir rajim. Ya, kalau di dalam hadis disebutkan ketika seorang bayi dia lahir, maka syaitan ini datang untuk menusuknya. Ya, kecuali bayinya Nabi Isa alaihissalam tidak bisa didekati oleh syaitan. Karena di sini ibunya mengatakan inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima nazarnya. Ya, dengan nazar yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah telah mendidik Maryam ini dengan didikan yang baik. Dididik sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nazarnya ibunya, dia mengatakan inni muharrara ma fi batni muharrara. Ya Allah, jadikanlah anak ini muharrara yang taat. Ya, di antara bentuk agar anak ini menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang langsung mendidiknya, Allah yang menjaganya, Allah yang memperkembangbiakannya. Wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ya, dan anak ini lahir dalam keadaan yatim, yang dia tidak memiliki ayah. Ya, ayahnya Imran sudah meninggal dan ibunya Hanna ini melahirkan dan namanya Maryam. Maka tidak ada yang bisa menjaga Maryam ini, sehingga orang-orang Bani Israel ketika lahirnya Maryam ini tadi, mereka itu sudah mulai keroyokannya. Ya, keroyokan ingin menjaganya, ingin membawanya. Ya. Kemudian yang berhak, seharusnya yang berhak untuk menjaga Maryam ini adalah Zakaria. Ya, karena istrinya Zakaria ada khalanya Maryam alaihissalam. Seharusnya yang berhak demikian, tetapi mereka itu kurang suka kepada Zakaria. Tidak seperti sukanya mereka kepada Imran. Mereka sama Imran taat, ihtiram sama Imran. Tetapi sama Zakaria mereka kurang taat, kurang ihtiram kepada Zakaria. Sehingga mereka itu membuat yang namanya undian. Siapa yang berhak untuk menjaga Maryam? Maka mereka mengambil sebuah kolam, ya, mengambil sebuah kolam, dan mereka mengambilkan kayu, mereka potong-potong seperti pena gitu, dan mereka lemparkan penahnya. Apabila pena tersebut dia ngambang di atas, ya, dia tidak tenggelam, maka mereka yang berhak untuk menjaga Maryam alaihissalam. Akhirnya mereka mengelemparkannya semua. Subhanallah, ternyata kolamnya Zakaria itu di atas. Kita tahu khasyab yang berasal dari kayu itu kalau dilemparkan langsung masuk ke dalam, ya, air, dia tenggelam. Tapi subhanallah, dengan izin Allah, penanya Zakaria itu di atas. Makanya Allah SWT mengatakan di dalam surat Imran, Allah juga mengatakan tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah di antara kisah-kisah gaib yang telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dibuat sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu. Kalau memang ini datanya dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak mengetahui kabar-kabar sebelumnya, kecuali yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum. Bahwasanya engkau Muhammad tidak berada di samping Zakaria, di samping mereka ketika mereka melemparkan penanya. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di antara mereka yang berhak untuk menjaga Maryam? Ya, akhirnya diambillah Maryam ini dan dijaga oleh Zakaria. Dan di antara kehidupan mereka antara Zakaria dan Maryam, mereka itu memiliki mihrab. Ya, kita kenal mereka itu punya mihrab. Dan mihrabnya Maryam itu di bawah, sedangkan mihrabnya Zakaria itu di atas. Ya, di antara fungsi mihrab ini mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa di sana. Mereka juga sholat kepada Allah, memiliki tempat khusus. Makanya kita itu kalau di rumah usahakan punya tempat khusus untuk ibadah.
Jangan sampai ruang tamu kita besar, kamar kita besar, tetapi lupa harus ada tempat satu khusus untuk kita baca Quran di sana, untuk kita melaksanakan sholat sunnah. Ya, silakan, karena ini penting. Ya. Kemudian ketika itu Allah SWT mengatakan wa kaffalaha Zakaria. Kemudian dijaga oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Dan setiap kali ketika Zakaria ini masuk ke dalam mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqah. Dan ternyata di dalam mihrabnya Maryam itu ada makanan. Karena yang bertanggung jawab adalah Zakaria, sehingga dia akan menyiapkan makanan dan dibawa ke dalam mihrabnya Maryam. Dan ketika dibawa ke dalam mihrabnya Maryam, ternyata sudah ada makanan. Dan Zakaria khawatir, mungkin ada orang dari belakang atau dari mana yang dia berusaha menyusup ke dalam mihrab dan memberikan makan kepada Zakaria, memberikan makan kepada Maryam. Maka dia heran. Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, apakah ini milikmu? Makananmu? Maka Maryam mengatakan, "Qalat huwa min indillah." Iya, bahwasanya makanan ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menurunkan langsung dari atas langit masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Ya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya buah-buahan yang dia ada di musim panas itu ada di musim dingin. Dan ketika ada di musim dingin itu ada di musim panas. Ini menunjukkan bahwasanya orang ketika dia mencari rezeki itu harus memiliki dua hal. Yang pertama, dengan dia melaksanakan sholat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai amal ibadah. Ini yang pertama. Ya, Maryam tidak melakukan apa-apa. Cukup dia taat kepada Allah. Allah mengatakan, "Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, tugasmu sujud dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Taat Maryam. Ya, kemudian diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika nifas, ya ketika dalam keadaan nifas, dia tidak bisa untuk melaksanakan sholat. Ya, tidak berada di dalam mihrabnya. Kemudian Allah SWT mengatakan bagaimana caranya Allah memberikan makanan kepada Maryam. Allah katakan, "Ya Maryam wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah." Maka pohon kurma itu goyangkanlah, tusaqit alaiki rataban janiyya. Maka akan berjatuhan dari atas pohon kurma tersebut rataban janiyya, yaitu kurma yang sangat segar. Ya. Pernah antum nyoba goyang pohon kurma ya? Gak bisa digoyang. Tapi di antara bentuk usaha, bisa saja Allah tanpa harus digoyang oleh Maryam, Allah langsung menjatuhkannya bisa. Tetapi menunjukkan bahwasanya Islam itu juga menggabungkan antara iman kepada Allah dan juga akal. Ya, dan juga akal. Ketika kita melihat mungkin ada orang yang dia selesai sholat dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah anak seorang anak." Dia minta anak sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tanya, "Hal tazawwaj?" Ente sudah zuat, sudah nikah? Belum. Belum zuat, belum nikah, tapi dia minta anak. Maka tidak rasional. Ya, makanya Islam itu selalu menggabungkan antara iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menggunakan akalnya. Kemudian qalat huwa min indillah, maka itu berasal dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada siapa saja tanpa batas. Allah itu latif. Allahu latifun bi'ibadi. Allah itu dia maha lembut kepada hambanya. Yarzuqu may yasha. Allah akan memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya antum kalau cari rizki, jangan lupa kepada yang memberikan rizki. Ya, Allah yang memberikan rizki. Selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rizki, tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah lupa. Sehingga Allah mengatakan apa? Wa ma kana rabbuka nasiyya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Allah akan memberikan rizki kepada siapa saja tanpa ada batasnya. Kehendaknya Allah. Allah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Jadi kalau Allah mengatakan hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang akan memberikan rizki kepada kalian dari bumi maupun dari langit? Ya, tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat kejadian demikian, Zakaria itu melihat langsung bagaimana kejadian makanan itu ada di mihrabnya Maryam. Melihat langsung. Dan kita lihat bahwasanya Zakaria ini tidak memiliki anak. Ya, dia tidak memiliki anak. Kemudian istrinya juga dalam keadaan mandul.
Dikatakan istrinya itu yang bernama Isa, ya, dijuluki sebagai Ummu Sibyan. Ummu Sibyan yaitu seorang wanita yang dia mandul. Mandul itu bukan berarti dia tidak bisa hamil, ya. Mandul itu dia hamil tetapi tidak melahirkan. Jadi hamil kemudian keluar gugur, hamil lagi keguguran lagi, terus demikian, ya. Ketika dia melihat kejadiannya Maryam ini, maka timbul lagi rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan kepada Allah, qala rabbi inni hunalika da'a Zakaria rabba. Di dalam surat Al-Imran, di situ Allah mengatakan bahwa Zakaria itu langsung berlari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doanya Allah mengatakan dalam surat Maryam, rabbi inni wa hanal 'azmu minni. Ya Allah, bahwasanya tulangku ini sudah mulai lemah. Ya, orang kalau sudah tua bukan tambah kuat. Ya, ingat, orang kalau sudah tambah tua bukan tambah kuat, makin lemah. Makanya orang kalau semakin tua harus makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Ya, kalau sudah tua maka semakin lemah, sehingga Allah mengatakan, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Barang siapa yang Allah tambahkan umurnya makin panjang, maka Allah akan kurangi dari bentuk makhluknya. Ya, pendengarannya sudah mulai berkurang, ya, ototnya sudah mulai berkurang, penglihatannya sudah mulai berkurang, semuanya berkurang. Nunakkis, dikurangi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita takjub kepada orang-orang yang dia semakin tua, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berkurang semuanya, apa yang mau diandalkan? Uang mau diandalkan, tidak bisa. Sudah berkurang di antara fungsi tubuhnya. Maka di antara bentuknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Rabbi inni wa hanal 'azmu minni." Ya Allah, bahwasanya tulangku ini sudah lemah. Dia tunjukkan kelemahannya kepada Allah, meskipun Allah itu tahu kalau dia Zakaria sudah tua. Ya, dia mengatakan wa hanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Dan sedangkan bahwasanya rambutku ini sudah mulai putih semua. Ya, sudah putih semua. Washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'a'i rabbi syaqiya. Dan aku tidak pernah berhenti kecewa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia minta kepada Allah. Karena di antara adabnya seorang berdoa, dia itu ilha. Ilha itu terus dia minta sama Allah. Maka dalam hadis disebutkan ya Rabb, dipanggil namanya Allah Subhanahu wa taala, diketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zakaria mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Karena aku ingin, dia kepingin itu dia ada yang bisa mewariskan. Mewariskan siapa? Mewariskan keluarganya Yaqub. Ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Dan jadikanlah dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti bisa mewariskan dinar maupun dirham. Kadang ada orang yang dia ingin memiliki keturunan agar apa? Warisannya ini jatuh kepada anaknya. Yang dipikir dunianya. Tetapi Zakaria yang dia pikirkan apa? Untuk kenabian, risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Yang dikhawatirkan adalah kenabian. Maka dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Kan dalam hadis disebutkan al-anbiya la yarithuna dinar wala dirham. Bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak ada uang yang diwariskan. Mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadaha, dan barang siapa yang mengambil ilmu, akhadahu bihaddin wafir, maka dia telah mengambil bagian warisan yang sangat banyak. Mengambil bagiannya para nabi warisan. Ya. Dan juga Allah mengatakan walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma, dan kami telah berikan Dawud dan Sulaiman itu ilmu. Dan sebelum Allah memberikan kerajaan yang besar kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud di antara golongannya Bani Israel. Sebelum Allah memberikan kerajaan yang besar kepada Sulaiman, yang tidak ada Allah berikan kerajaan seperti Sulaiman, dan kepada Nabi Daud alaihi wassalam, apa yang Allah katakan? Ya, wa 'allamna mantiqat tayr, dan aku diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana berbicara dengan burung, dengan hewan. Ilmu diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa utina min kulli syai'. Kemudian aku baru diberikan segala sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seseorang yang dia menginginkan dunia tapi dia tidak punya ilmu. Mustahil seseorang yang dia menginginkan akhirat yang dia tidak memiliki ilmu. Wajib utama seorang itu belajar. Dia harus punya ilmunya. Entah itu masalah dunianya atau masalah akhiratnya. Yang dan terpenting adalah ilmu berkaitan bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, bahwasanya kami ini akan memberikan kabar gembira kepada engkau dengan lahirnya seorang anak bernama Yahya. Ya, Yahya ini tidak ada nama sebelum nama Yahya ini tadi. Nama Yahya yang pertama ya namanya Yahya, anaknya Zakaria alaihissalam. Nama yang pertama, nama Yahya. Apa artinya Yahya? Hidup. Anak ini pasti akan hidup. Tidak akan gugur lagi. Kalau sudah hamil dan sudah diberikan nama sama Allah, namanya Yahya, dan dia pasti akan hidup anak ini tadi. Ya, ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, dan kami tidak pernah memberikan nama ini sebelumnya. Namanya Yahya. Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqirah. Wa ya Allah, bagaimana mungkin aku ini bisa memiliki anak? Istriku ini mandul, sudah jelas-jelas dia terus menggugurkan anaknya. Wa qad balagtu minal qibri itiyah, dan aku ini sudah sangat tua sudah. Qala kadzalika qala rabbuka huwa la yahyin. Allah katakan itu mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit sama Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangannya Allah kerajaan segala sesuatu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan huwa alayya hayyin. Itu mudah bagi aku. Ya, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, dan aku telah menciptakan engkau yang kau dahulu bukan apa-apa. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Tetapi Zakaria ini pengen bukti. Para nabi itu dia minta bukti sama Allah untuk lebih meyakinkan. Ya, karena memang ilmu itu ada 3 derajatnya. Di sana ada ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Mereka ingin sampai ke derajat haqqul yakin. Dan dia minta kepada Allah, qala rabbi ja'alli ayah, ya Allah berikanlah kepada aku buktinya. Apa buktinya kalau nanti istriku ini dia hamil dan dia bisa melahirkan anak? Ij'alli ayah, apa buktinya? Qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha layalin sawiyya. Buktinya engkau itu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 malam. Tidak bisa ngomong. Ya, buktinya ketika kau keluar dari mihrabmu dan bertemu dengan manusia, engkau nggak bisa ngomong. Itu buktinya. Walan tukallimal yauma insiyah. Kemudian fa kharaja ala qaumihi, ketika dia keluar dari mihrabnya, fa auha ilaihim an sabbihuhu bukratan wa asyiya. Dan kami wahyukan kepada Zakaria ini untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Tak bisa ngomong kecuali zikir saja. Subhanallah, makanya antum jangan sampai tinggalkan namanya zikir pagi dan zikir petang. Ini kekuatan rohani itu di sana. Ya, ingat sama Allah pagi, ya qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'iha. Ya, sebelum matahari terbenam dan sebelum matahari itu terbit, kita zikir dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Yahya, wa Yahya ambillah kitab ini dengan kuat. Dijaga kitabnya, diamalkan biquwwah, wa atainahu al-hukma sabiyya, dan kami telah memberikan anak ini sabi. Ya, sudah kecil masih bayi itu sudah dijadikan nabi sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana karimnya Allah. Allah itu kalau kita itu minta satu sama Allah, dikasih lebih sama Allah. Kalau sudah tepat waktunya dikasih sama Allah lebih. Gak usah khawatir, kadang ini khawatir. Kenapa kita terus minta doa sama Allah, tidak pernah dikabulkan. Tapi kalau Allah sudah mengabulkan, Allah akan melebihkan apa yang kita minta sama Allah. Ya, dan ketika Zakaria dia minta sama Allah lahirnya seorang anak, maka apa yang Allah berikan? Ya, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, dan kami berikan engkau seorang anak bernama Yahya, dan kami jadikan dia sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Dia menjadi sayyid, tuan pada kaumnya. Ya, masih kecil sudah Allah katakan nanti anak ini menjadi sayyid, menjadi tuan di kaumnya. Wa hasur, dan orang yang taat sama Allah. Wa sayyidan wa hasur wa nabi, dan dia menjadi seorang nabi. Wa salihin, dan menjadi orang-orang yang soleh. Ya, baru lahir sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala 4 hal. Sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Minta 1 dikasih 4 sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah tambahkan lagi apa? Ya, wa aslahna zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Rahim istrinya yang dahulu suka goyang, jatuh, dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudabbirul amra minasyama. Allah itu mengatur segala urusan langit dan bumi dari atas langit. Diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Subhanallah.
Di sini ada faedah penting. Yahya adalah seorang yang dia bakti kepada kedua orang tuanya. Di sini Allah katakan hananan min ladun. Yahya itu hanan. Hanan itu artinya apa? Kasih sayang. Allah berikan kasih sayang. Wa zakatan, dan disucikan jiwanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana taqiyya, dan dia termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan laisa la taqwa bilal bir. Tidak ada ketakwaan tanpa bakti kepada kedua orang tua. Mustahil orang itu dia menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia durhaka kepada orang tuanya. Mustahil. Karena orang yang dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bakti kepada kedua orang tuanya, dan di sini Allah mengatakan hanan, maka orangnya akan kasih sayang. Dan hatinya akan bersih. Orang yang dia taat kepada orang tuanya. Wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Orang kalau sudah durhaka sama orang tuanya, dia jabbar, sombongnya luar biasa. Asiyah, dan dia banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya keras. Dan di antara bentuk baktinya Yahya kepada Zakaria, kepada orang tuanya, tidak pernah Yahya itu melihat langsung pada mata ayahnya. Tidak pernah. Di antara bentuk baktinya dia kepada orang tuanya, taat kepada orang tuanya. Dan orang yang dia durhaka kepada orang tuanya, mustahil dia akan bahagia dunia akhirat. Ya, karena di sini Allah mengatakan syaqiyya, dia akan celaka. Sebaliknya orang yang dia taat kepada orang tuanya, bakti sama orang tuanya, diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ya, bahwasanya ridhonya Allah itu berada bersama ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan marahnya Allah, murkanya Allah itu bersama murkanya orang tua. Ya, makanya sering para salaf itu selalu ya menganjurkan agar seorang itu menghindari yang namanya dosa besar, di antaranya al-uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Zakaria ini diangkat sebagai seorang hakim ya di Baitul Maqdis. Di sana ada seorang raja. Ternyata raja ini dia meninggal. Maka digantikan oleh anaknya. Ya, digantikan oleh anaknya. Dan ternyata anak ini tadi, dia itu mencintai anak saudaranya. Dia cinta sama anak saudaranya. Berarti siapa? Sepupu, keponakannya. Ya, dia cinta sama anak saudaranya. Berarti apa? Keponakan. Dia cinta sama keponakannya. Kemudian dia menulis sebuah fatwa, untuk dikirimkan kepada Zakaria. Dan Zakaria seorang hakim, agar Zakaria ini membolehkan pernikahan antara dirinya dengan anak saudaranya. Ya, kemudian Zakaria menulis suratnya dan mengatakan, la yajuzu li ahadin yatazawwaj ibnu akhi. Ya, haram. Tidak boleh seseorang untuk menikahi anak dari saudaranya. Hukumnya haram. Tidak dibolehkan sama Zakaria. Maka apa yang dilakukan oleh anak raja ini tadi? Ya, kemudian dia memanggil Zakaria, dikeroyok Zakaria ini tadi. Kemudian ada pohon yang besar, pohon itu dibelah menjadi dua. Zakaria dimasukkan ke dalam pohon tersebut, ditutup, kemudian digergaji. Dipotong Zakaria oleh anak raja ini tadi. Ya, meninggal. Maka digantikan oleh anaknya, Yahya. Ketika Yahya dia berada, maka tidak lama demikian, singkat cerita ya. Waktunya sudah habis. Singkat cerita, maka Yahya ini tadi ketika dia menjadi seorang ya qadhi, seorang hakim, maka wanita yang ingin dinikahi oleh anak raja ini tadi, dia memberikan khamar. Ya, diminumkan khamar. Ya, orang kalau sudah minum khamar ini sudah mabuk kepayang. Ya, makanya selalu Allah haramkan masalah khamar ini karena memang ra'su syarr, di antara pokok dari segala keburukan khamar. Ya, diberikan khamar. Ketika dia minum khamar dan sudah mabuk kepayang, maka orang ini tadi laki-laki kalau sudah minum khamar, maka nafsunya akan apa? Akan menikah. Apalagi ada seorang wanita di sana. Ya, kemudian dia ingin ya berdua dengan wanita tersebut, tetapi wanita ini dia tahu. Ya, dia tahu karena dia tidak minum khamar. Yang minum khamar hanya anak raja ini tadi. Ya, kemudian sebelum dia ingin menikmati tubuhnya, dia mengatakan apa? A'ti mahar. Berikan maharnya. Ya, berikan mahar. Sebelum kau bersama aku, berikan aku mahar. Fama mahruki. Apa maharnya? Maka dikatakan maharnya Rasul Yahya, kepalanya Yahya.
Ya. Kemudian anak raja tadi didatangi Yahya, dibelah kepalanya. Antum biar lihat bagaimana bejatnya Bani Israel. Ya, di antara mereka itu orang-orang Yahudi. Anak keturunan ini ada yang bejat sekali. Kurang ajar. Dibelah, diambilkan kepalanya, ya, kemudian diberikan kepada wanita tersebut. Ketika dipegang kepala tersebut, maka wanita itu dia menjatuhkan dirinya, dia bunuh diri. Maka di sana terjadi perang yang dahsyat, perpecahan sampai diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena ketika Yahya ini lahir, Maryam itu dalam keadaan hamil. Ya, Yahya ini lahir, maka Maryam ini dalam keadaan hamil, dia hamil Isa. Dan ketika Maryam ini dalam keadaan hamil, maka seluruh Bani Israel di sana mereka itu bahagia. Oh, ternyata Zakaria ini sudah zina bersama siapa? Maryam. Dituduh lagi. Suka membuat tuduhan-tuduhan, ya, keji mereka ini tadi. Ya, kalau kita melihat sejarah-sejarah, banyak di antara mereka yang dituduh zina. Karena ketika seorang dia dituduh zina, maka sejak saat itulah kehormatannya jatuh. Ya, makanya zina itu Allah katakan apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Fahis, kotor, keji. Dan jalan yang paling buruk itu zina. Ya, dan ketika seorang dia dituduh zina, maka saat itulah jatuh kehormatannya. Dan yang dituduh siapa? Zakaria. Karena mereka juga benci kepada Zakaria. Akhirnya Maryam. Kemudian Maryam pun dituduh zina. Sehingga Allah mengatakan apa? Ya Maryam, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, bahwasanya bapakmu bukan seorang pezina dan ibumu juga bukan seorang pelacur. Fa'asyarat ilaihi, maka dia mengisyaratkan kepada anaknya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami ini akan berbicara kepada anak yang berada di dalam ayunan digendong, tahu bayi, tidak bisa apa-apa. Bagaimana mungkin kami akan berbicara kepada bayi tersebut? Maka bayi yang dengan izin Allah dia mengatakan, qala inni abdullah. Aku ini adalah hambanya Allah. Ataniyal kitab, dan aku telah diberikan Alkitab sama Allah. Nanti ya Injil. Musa diberikan Taurat sama Allah Subhanahu wa taala yang berhukum di antara kaumnya. Kemudian Isa, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi oleh Allah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kun, dan aku dijadikan oleh Allah berkah dimanapun aku berada. Ya, dijadikan berkah sama Allah. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk menjaga salatnya, untuk menunaikan zakatnya selama aku hidup. Wa barram biwalidati, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk taat bakti kepada ibuku. Kembali kepada ibu lagi. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya, dan tidak dijadikan aku sebagai orang yang jabbar, yang sombong dan celaka. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Dan itulah Isa bin Maryam, perkataan yang benar yang kalian perdebatkan tentang Isa ibn Maryam. Ya, maka ketika diutusnya Isa, maka terjadi peperangan selanjutnya. Ya, panjang sekali berkaitan masalah Bani Israel. Mungkin yang lebih sana sampaikan. Kita tutup kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit. Ada pertanyaan? Apa sudah paham semua? Paham, masyaallah. Kenapa keturunan Bani Israel? Kalau keturunan Bani Israel, kita lihat bagaimana Israel ini siapa? Israel namanya Nabi Yakub. Ya, sehingga mereka itu membuat kepalsuan agar untuk mendapatkan simpati dari kaum Nasrani. Ya, agar kaum Nasrani simpati kepada mereka, Israel. Makanya Allah mengatakan wa hamalna ma'nuhin min Israel. Allah katakan dalam surat Maryam ayat yang ke-58. Ya, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Ya, jadi memang Israel ini itu namanya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kalau Bani Israel berarti anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nabi Yakub itu memiliki 12 orang anak dari 4 orang istri. Ini menunjukkan bahwasanya poligami dari dulu sudah ada. Betul ya? Poligami dari dulu sudah ada, bukan sekarang. Dari dulu sudah ada 4 istrinya, dan dari istri yang kedua itu adanya Yusuf dan Benyamin. Ya, Yusuf Benyamin ini satu ibu. Ya, kemudian akhirnya mereka menghasut sampai Nabi Yusuf itu ya
dilemparkan ya sampai dia menjadi budak, masuk penjara dan akhirnya dia menjadi seorang raja. Dan ketika dia menjadi seorang raja maka didatangkan semua keluarganya, semuanya. Maka Allah mengatakan waja'a bikum minal badwi. Ya dari Badui didatangkan semua ke Mesir. Dan ketika menjadi seorang raja di Mesir, maka mereka aman saat itu. Ya, mereka berkuasa aman karena ada kedudukannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf meninggal, maka mereka tidak ada lagi kekuatan. Karena orang Mesir itu juga benci juga kepada Bani Israel. Ketika Yusuf meninggal tidak ada lagi kekuatan, maka mereka diperbudak. Mereka dijadikan budak, dijadikan tawanan, ya mereka dibunuh. Ya, karena memang jumlah mereka saat itu sedikit, hanya 70 orang yang mereka masuk ke dalam negeri Mesir saat itu. Ya, dibunuh, maka datanglah Fir'aun. Ya, sehingga Allah mengatakan apa? Yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Karena memang dihancurkan semua sama Fir'aun. Ternyata sisa satu. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang Nabi Musa itu ketika itu yang dia ingin dibunuh juga oleh Fir'aun. Ternyata Musa berada di dalam rumahnya Fir'aun. Dan terkadang tempat yang bahaya itu tempat yang teraman. Ya, tempat yang bahaya itu menjadi tempat teraman. Dia ada di mana? Di rumahnya Fir'aun. Yang seharusnya dibunuh sama Fir'aun. Ya, dipegang sama Asiyah binti Muzahim dan Asiyah mengatakan apa la taqtulu asaiyan fa'na aw nattakhidahu walada. Janganlah kau bunuh anak ini tadi. Maka kita menjadikan dia anak kami dan dia bisa bermanfaat bagi kami juga. Jangan dibunuh. Ya, karena memang Fir'aun tidak memiliki anak. Akhirnya dia tumbuh di rumahnya Fir'aun dan ibunya yang dia masuk ke dalam rumahnya Fir'aun untuk memberikan air susu ya kepada Musa alaihissalam. Cerita yang sangat panjang yang sampai Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Musa dan yang lainnya. Perjalanan yang sangat panjang sampai mereka menaklukkan ya Palestina, yang mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam Palestina, tetapi mereka enggan sampai Nabi Musa meninggal, sampai Nabi Harun juga meninggal, kemudian dipimpin oleh Yusha bin Nun, ya di atas bendera Yusha bin Nun sehingga mereka bisa menaklukkan Palestina. Kemudian tidak lama kemudian datanglah orang-orang Romawi, ya yang dia menghancurkan di sana. Maka pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, maka dihancurkan pasukan Romawi. Yang saat itu jumlahnya pasukan Romawi itu ada sekitar 200.000 orang. Sedangkan pasukan kaum muslimin hanya 50.000 saja. Ya, makanya orang Romawi itu heran, kenapa kok berani kaum muslimin ini dia datang kepada kami yang tidak memiliki senjata, tidak punya senjata, ya tidak memiliki senjata, tidak memiliki pasukan militer, jumlah yang kecil mau melawan Romawi. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat itu cerita yang sangat panjang. Kemudian Romawi ini dia mengirimkan mata-mata ke dalam pasukan kaum muslimin. Ternyata di antara rahasia mereka ya disebutkan bahwasanya ji'tuka min indi qaumin. Aku datang kepada sebuah kaum. Yaqumuna al-lail shallun. Mereka itu kalau malam salat. Wa yasumuna an-nahar. Kalau siang dia itu berpuasa. Ini pasukannya kaum muslimin. Siangnya puasa, malamnya salat. Ya, kalau kita malamnya begadang, ya sampai siangnya makan buahnya. Ini pasukan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka amar ma'ruf nahi munkar. Kalau misalkan raja mereka itu mencuri, dipotong tangannya. Raja mereka zina, dirajam. Li'itharim 'alal haq 'ala ahwa'ihim, karena mereka mendahulukan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Apa katanya Raja Romawi ini ketika disampaikan demikian? Wallahi labatnul ardi ahaqqu min dhahriya liman yaqtuluhu. Bahwasanya perut bumi itu lebih utama daripada punggungnya bagi mereka yang bagi siapa saja yang mau memerangi mereka. Artinya apa? Lebih baik mati kalau mau memerangi mereka. Fursanul lail, ruhbanul lail wa fursanun nahar. Mereka menggambarkan bahwasanya pasukan kaum muslim ini seperti pendeta-pendeta di malam hari. Wa fursanun nahar, dan seperti jawara-jawara di siang hari. Subhanallah, secara ini sangat panjang. Ya, sudah Isya ini. Gimana? Sudah Isya ya? Nanti aja di sini ya, sudah masuk Isya ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.